dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, tujuannya Allah menciptakan keragaman itu apa? Supaya apa? Betul, Giser, supaya manusia saling mengenal. Ada lagi? Ada lagi supaya apa? Supaya saling menghargai. Betul dia. Sabar. Ada lagi? Satu lagi. Kenapa sih Allah tuh menciptakan keragaman? Apa alasannya Allah menciptakan keragaman? Supaya hidup kita itu rukun, damai, tentram. Coba kalau misalnya Allah itu tidak menciptakan keragaman, tidak menciptakan sebuah perbedaan. Nah, ya kita hidupnya tidak berwarna, ya udah begitu aja, lurus aja. Kita kan kalau misalnya kayak kemarin nih pas fashion show tuh berbeda-beda kan kostumnya dari berbagai daerah, terus juga ada yang pakai pakaian apa yang kemarin Lita pakai tuh suku Papua. ya, dari Papua. Ada yang Lona pakai dari suku Baduy. Nah, itu berbeda-beda, beragam. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita semua harus menghargai, harus menghormati perbedaan yang sudah diciptakan. Ingat ya, keragaman itu tidak boleh menjadi alasan untuk pemecah belah, untuk saling mengejek, saling menghina. Nah, itu tidak boleh. Jadi adanya keragaman itu untuk bersatu. Coba di Pancasila sila berapa tuh? Yang ada kaitannya tentang keragaman. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu ya yang tidak semata-mata dibuat ya udah cuma tinggal ditulis aja Persatuan Indonesia. Nah, yang menciptakan teks Pancasila itu melihat, oh ya, dari kejadian-kejadian sebelumnya adanya peperangan di Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana nih supaya warga Indonesia itu bersatu. Kan diciptakanlah sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, supaya orang-orang itu memiliki sikap apa namanya? Sikap apa? Saling menghargai. Nah, sekarang kita buka selanjutnya. Ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Nih ya, ajaran orang Islam dan non-Islam itu sama, mengajarkan tentang saling menghargai, mengajarkan tentang saling menghormati, saling membantu. Ya, Ibu juga ya dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, tidak ada tuh di agamanya yang mengajarkan untuk membenci orang lain atau mencaci maki orang lain, tidak ada. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya orang non-Islam dan Islam itu sama, belajar tentang hal itu, kenapa kita yang orang Islam yang rujukannya langsung dari Al-Quran tidak mau melakukan hal-hal kebaikan itu? Apa kita tidak malu? Malu tidak sama orang non-Islam? Ya malu. Nah, karena orang non-Islam saja diajarkan seperti itu. Bahkan yang Ibu lihat orang non-Islam itu, dulu Ibu di kuliah itu berdampingan dengan orang non-Islam. Ya, hidupnya itu bertetanggaan dengan orang Kristen. Di samping kampus Ibu itu langsung gereja, langsung rumah sakit Kristen. Nah, tapi tidak pernah bertengkar atau menghina atau mengejek orang-orang non-Islam itu. Bahkan lebih sopan, lebih menghargai, tidak sombong. Kenapa kita orang Islam yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengaku hambanya Allah yang menciptakan langit dan bumi seisinya, sombong, angkuh? Malu gak kalau kayak gitu sama Allah? Malu. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita terapkan tentang mengenai keragaman sebagai sunatullah. Sampai sini bisa dipahami?
udah 15 menit. Nah, oke, di sini ya, Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Udah 7 menit. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Apa? Rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang. Nah, itu adalah agama rahmatan lil alamin. Oke. Dan selanjutnya toleransi antar agama. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang toleransinya. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi itu apa? Sikap saling menghormati, sikap saling menghargai. Nah, rujukannya di sini di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang toleransi. Di sini, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu ya. Toleransi juga, sikap toleransi sudah ada dan ditulis di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang berbicara itu bukan ibu. Nah, tapi siapa? Siapa yang berbicara kalau sudah ditulis di Al-Quran? Allah. Kalamullah itu kalau misalnya kita ada sesuatu yang harus kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang rujukannya dari Al-Quran, berarti itu adalah ucapan yang diucapkan langsung oleh Allah. Sampai sini bisa paham? Oke, di sini coba ada banyak sekali contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa, Lia? Yang pertama, contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari ada di buku. Nah, kalau misalkan tadi yang menyimak sambil melihat buku, tahu poin-poinnya. Yang pertama, Rifan, apa Rifan? Tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Tidak mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Ica. Oke, yang ketiga, Tasya. Tidak mencela atau menyembah agama lain dengan alasan apapun. Oke, yang keempat, Dias. Oke, yang kelima, Isko. Yang keenam, Julpan. Jadi yang tadi disebutkan itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga sama persis yang diartikan di Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Tidak boleh menghina orang yang sedang beribadah, tidak boleh, apalagi tadi yang keempat tuh, mencela, memaksa orang lain menganut agama kita, tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Ya, itu semua tujuan yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menciptakan mengatakan di Al-Quran tentang toleransi. Itu semua adalah alasannya gitu. Jadi untuk mempersatukan semua umat Islam. Sampai sini bisa dipahami. Nah, Rasulullah juga, dengarkan ya, Rasulullah juga sudah menjalankan terlebih dahulu sebelum kita tentang toleransi ini. Sudah menjalankan terlebih dahulu.
tinggal berdampingan dengan orang kafir. Rasulullah sudah menjalankan, kita yang tinggal meneruskan saja, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Oke. Sekarang siapkan buku tulisnya. Ibu ada nanti ada ini latihan, tapi jawabannya saja yang ditulis ya. Oke, soal yang pertama, soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Garis baru 1. Dengarkan baik-baik ya, soal pertama. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling titik-titik. A. Membenci, B. Mengenal, C. Menjauhi, D. Menghindari. Dua, sikap yang sesuai dengan ajaran Islam terhadap perbedaan budaya adalah titik-titik. A. Menganggap budaya sendiri paling baik, B. Menghina budaya orang lain, C. Menghargai dan menjaga persaudaraan, D. Menyembunyikan identitas diri. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perbedaan suku dan bangsa terdapat dalam surat titik-titik. A. Al-Baqarah ayat 2, B. Al-Hujurat ayat 13, C. An-Nas ayat 3, D. Al-Fatihah ayat 5. Empat, dalam Islam, perbedaan warna kulit, bahasa, dan suku adalah titik-titik. A. Ujian untuk bermusuhan, B. Pertanda adanya perpecahan, C. Rahmat dan tanda kebesaran Allah, D. Hal yang harus diseragamkan. 5. Contoh sikap menghargai keragaman di sekolah adalah titik-titik. A. Hanya berteman dengan teman satu suku, B. Membantu teman tanpa melihat asal usulnya, C. Menolak berteman dengan berbeda bahasa, D. mengolok-olok perbedaan teman. Garis baru, soal benar salah. Soal benar salah. 1. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal. Benar atau salah? Dua, Islam mengajarkan agar kita hanya berteman dengan orang yang sama suku. Benar atau salah? 3. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan pentingnya menghormati keragaman. Benar atau salah? 4. Menghina adat atau budaya orang lain termasuk sikap yang baik. Benar atau salah?
Perbedaan adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Oke, sekarang dikoreksi. Nomor 1 jawabannya B. Nomor 2 C. Nomor 3 B. Nomor 4 C. 5 B. Yang benar salahnya nomor 1 benar atau B. Nomor 2 salah atau S. Nomor 3 benar atau B. Nomor 4 salah atau S. Nomor 5 benar atau B. Oke, sekarang buku tulisnya nanti dikumpulkan di depan. Nah, yang dikerjakan di buku paket adalah di kolom warna hijau dan juga ulangan akhir bar 3. Itu ada kolom warna hijau. Nah, ini halaman berapa loh? 38. Kalau sudah 38 dikerjakan, lanjut ke ulangan akhir bab 3.